Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Xiao Jiu merasakan matanya kabur saat dia muncul di medan guntur ungu yang dipenuhi guntur. Dia dan iblis batin Kaisar Guntur sedang duduk bersila di atas batu giok putih di tengah medan guntur yang tak berujung. Di atas panggung. Ini adalah domain hukum khusus yang saya robek dengan kultivasi saya sendiri. Izinkan saya mengajari Anda keterampilan di sini. Oke, tutup mata Anda. Iblis batin Lady, yang duduk bersila melawan Xiao Jiu, memperkenalkan dengan ringan dan menyebutkan sebuah jari menunjuk ke dahi Xiao Jiu. Boom! Aliran informasi yang sangat besar langsung meledak di benak Xiao Jiu, termasuk semua seni bela diri Istana Guntur kuno, keterampilan spiritual dan kekuatan magis, budidaya dan pemahaman iblis batin Kaisar Guntur tentang seni bela diri dan kekuatan magis, dan bahkan miliknya, pengalaman tempur dan kenangan hidup terbuka. Tuan Kaisar Guntur Iblis Batin, apa yang kamu? Xiao Jiu, yang diam-diam menerima warisan, terkejut ketika dia menyadari bahwa Kaisar Guntur Iblis Batin tanpa pamrih membuka pengalaman tempur dan ingatannya untuk dirinya sendiri. Hahaha. Karena aku telah memutuskan untuk pergi sepenuhnya, mengapa tidak meninggalkanmu semua hal yang tidak dapat diambil? Ingat, rasakan dengan hatimu. Saya melihat bahwa kekuatan spiritual Anda juga telah mencapai tingkat bumi tertinggi. Sempurna, kalau begitu aku akan memberimu tumpangan lagi dan membantumu melangkah ke alam tertinggi surgawi. Adapun alam tertinggi surgawi yang sebenarnya, kamu harus mencobanya sendiri. Kaisar Guntur Setan Hati tertawa keras ketika dia mendengar ini. Dengan satu gerakan, guntur tak berujung di sekitar medan guntur tiba-tiba berubah menjadi kekuatan spiritual yang sangat murni dan mengalir ke tubuh Xiao Jiu. Area medan guntur tak berujung menyusut dengan cepat, dan sosok iblis batin guntur Kaisar menjadi semakin ilusi. 3 hari kemudian, boom, kehampaan tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang runtuh di dalam kehampaan. Dan kemudian sesosok tubuh tinggi penuh nafas muncul dari kehampaan. Xiao Jiu, Xiao Yan dan yang lainnya, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, berdiri satu demi satu. Iblis Batinia, Tuan Kaisar Guntur, telah tertidur selamanya. Xiao Jiu, yang sepertinya telah membuat terobosan, berkata dengan sedih. Selamat tinggal, Iblis Batinia, Kaisar Guntur. Selamat tinggal, Iblis Batinia, Kaisar Guntur. Xiao Yan dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini, dan kemudian mereka semua dengan sungguh-sungguh memuji secara serempak. 3 makhluk agung teratas di antara 9 kaisar kuno di dunia 1000 besar, penguasa istana Guntur kuno, Kaisar Guntur Iblis Batin tertinggi dan kuat di tahap suci akhir, telah meninggal dunia. Saudaraku, sudah waktunya kita pergi. Xiao Jiu, yang tidak ingin berbicara lagi, melambaikan tangannya, dan beberapa sinar cahaya menyapu Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat ke dalam kehampaan, hanya menyisakan lantai 5 yang hancur. Dalam pertempuran jatuh ke jurang ilahi, Istana Dakian mengalahkan konspirasi klan jahat di luar wilayah dan sepenuhnya memusnahkan sisa jiwa dari 3 kaisar iblis surgawi. 5 pagoda suci secara otomatis runtuh menjadi 2 pagoda suci nenek moyang kuno, Futu dan Tailing, masih memegang teguh misinya. Mereka juga menunggu kedatangan keturunan mereka yang luar biasa. Benua Seng Yuan, Kota Seng Yuan. 3 hari telah berlalu sejak Raja Pembunuh Iblis pertama di Istana Dakian, Kaisar Xuan, memimpin pasukan pembunuh iblis dan kembali dengan kemenangan. Kota Seng Yuan yang ramai dan berisik telah kembali tenang. Di dalam menara Dakian yang megah, sesosok tubuh berpakaian hijau berdiri di jendela gedung bertingkat dengan tangan di belakang punggung, memandang ke jalan-jalan ramai di bawah dengan penuh minat. Bas, kekuatan luar angkasa di ruangan itu tiba mulai bergetar dengan cepat, dan seorang pemuda tampan dengan sosok ramping berjalan keluar dari kehampaan. Dia membungkuk dari jauh dan berkata, leluhur Xiao Xuan. Berkeliling seolah-olah merasakan sesuatu, dan memandang juniornya yang paling menonjol, apakah semua orang sudah diusir? Nah, guru dan Xiao Jiu baru saja pergi. Pemuda tampan itu melangkah maju dan mengangguk. Yah, maafkan aku karena menjadi orang tua yang tidak tega melihat perpisahan yang menyedihkan. Sosok berkemeja hijau itu mengusap alisnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, nenek moyangnya belum tua. Nama Kaisar Xuan telah lama terkenal di benua Jurang Suci,
dan sekarang mungkin menyebar ke seluruh dunia. Kata Xiao Yan sambil mengedipkan mata. Haha, ini juga merupakan tindakan yang tidak disengaja. Saya pikir kita juga bisa mendapatkan bantuan dari Istana Dakian ketika kita membangun domain api tak berujung di masa depan. Xiao Xuan tersenyum ketika dia memikirkan gelarnya sebagai Raja Pembunuh Iblis yang pertama. Tentu saja, ketika Tuan Kaisar Xuan mengangkat tangannya, pasti akan ada banyak pembunuh iblis tingkat tinggi di Istana Dakian yang akan memilih untuk mengikuti Anda. Tapi leluhur Xiao Xuan, seberapa jauh Anda dari alam tertinggi surgawi yang sebenarnya? Xiao Yan menatap Xiao Xuan dengan mata membara, menunggu jawabannya. Sebelum operasi ini, saya sudah menjadi surga setengah langkah tertinggi. Ketika saya berada di pagoda 5 orang suci, Patriark Qing Tian mendorong saya lagi, jadi sekarang saya mungkin hanya perlu mengasingkan diri untuk waktu yang lama, dan saya seharusnya bisa untuk secara resmi menusukku. Kertas jendelanya rusak. Saya pikir situasi Anda saat ini mirip dengan saya. Apakah Anda punya ide lain? Xiao Xuan berpikir sejenak dan berkata, sudah hampir 2 tahun sejak kita keluar dari langit. Saatnya secara resmi kembali ke puncak. Leluhur Xiao Xuan seharusnya tahu tentang kelahiran pesawat, kan? Ya, saya tahu bahwa pesawat akan lahir secara relatif pesawat tingkat tinggi. Janin adalah roh dari pesawat itu. Ia adalah inti dari keseluruhan pesawat dan tidak memiliki kesadaran diri. Baiklah, tunggu, apakah Anda ingin menggunakan roh dari pesawat kami untuk menerobos? Xiao Xuan segera berkata, bereaksi, bukan aku, ini kami. Xiao Yan tersenyum tipis dan memberikan Xiao Xuan sebuah manik putih. Ada kabut tebal yang muncul dari permukaan manik roh putih, seolah-olah seekor naga putih samar mengelilingi manik itu. Ini dia, Xiao Xuan tanpa sadar mengambil manik itu. Mutiara roh naga putih berisi panduan pesawat dari pesawat naga putih. Dengan itu, para leluhur dapat memasuki pesawat naga putih. Ini adalah hadiah yang saya persiapkan dengan cermat untuk para leluhur pesawat Doupo. Saya berencana pergi ke pesawat Doupo, dan Anda, leluhur, akan pergi ke pesawat naga putih. Saya adalah penduduk asli pesawat Doupo, jadi tentu saja mudah untuk mendapatkan pengakuan dari roh pesawat-pesawat naga putih. Perbedaannya adalah tuan leluhur relatif orang luar, jadi ini memerlukan beberapa cara. Pesawat naga putih saat ini ditempati oleh klan jahat berdarah kecil dari klan jahat luar bumi. Hanya ada 6 iblis di alam kesempurnaan agung bumi. Setelah leluhur membunuh mereka, mereka secara alami akan dikenali oleh roh pesawat itu dan secara resmi kembali ke surga tertinggi. Xiao Yan mengklik putih di tangan Xiao Xuan. Long Lingzu diperkenalkan. Haha, 6 Master Soft Chen tertinggi. Aku bisa dengan mudah menghancurkan suku kecil sampah ini, serahkan padaku. Baiklah, kamu bisa pergi ke pesawat tempur kami. Xiao Xuan tertawa setelah mendengar ini. Yah, alasan mengapa saya begitu mendesak adalah karena saya khawatir tentang keselamatan pesawat kita. Setiap hari di 1000 pesawat besar, banyak pesawat tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam cengkeraman suku alien yang jahat. Jika pesawat kita adalah juga dikendalikan oleh ras alien jahat, jika klan menjadi sasaran, ratusan juta orang di benua Doki akan menjadi makanan klan jahat di luar wilayah, dan kita akan menjadi tunawisma yang malang. Ya, keamanannya kampung halaman kita harus terjamin. Karena pesawat naga putih sudah direbut, berarti landmark pesawatnya sudah terekspos seluruhnya benua dulu. Benar, dengan cara ini, pertama-tama saya akan memindahkan pesawat Doupo ke sekitar benua Jurang Suci, dan kemudian memperbaiki pesawat Doupo sepenuhnya, sehingga pesawat Doupo akan selalu berada di bawah perlindungan kita. Petik 2. Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan melakukannya. Kami akan bertindak secara terpisah, dan hari di mana kita bertemu lagi akan menjadi hari di mana kita sepenuhnya kembali ke puncak kita, dan itu juga akan menjadi hari di mana kita memanggil para kaisar untuk menciptakan kekuatan baru. Setelah beberapa kali berbisik, kedua sosok itu menghilang ke dalam ruangan pada saat yang bersamaan. Jauh di dalam ruang hampa yang luas dan sepi, aliran cahaya dengan cepat menembus kegelapan, terbang lebih jauh ke angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan telah terbang di ruang hampa selama lebih dari sebulan. Mengapa dia tidak meninggalkan bekas pesawat Doupo ketika dia keluar dari pesawat Doupo? Dia menuju ke arah sasaran. Arahnya melonjak jauh. Di sini, fluktuasi intim semacam ini seperti kembali ke tubuh ibu. Xiao Yan, yang berdiri di kehampaan,
tiba-tiba memiliki cahaya terang di matanya. Dia menarik keluar dengan tangannya yang besar, dan semakin besar simpul luar angkasa segera muncul di depan matanya. Sekarang, saat Xiaoyan merunduk ke dalam lingkaran cahaya yang awalnya meluas dengan cepat menghilang, dan ruang kosong kembali menjadi tenang. Bas, kekosongan terdistorsi, dan sosok berjubah hitam diam-diam muncul di tempat. Tingkat energi dunia di pesawat Dupo memang jauh lebih rendah. Jika diubah menjadi kekuatan spiritual sendiri, kecepatannya akan sangat lambat. Sayangnya, setelah kembali dari kolam besar ke kolam kecil, memang sulit untuk beradaptasi. Pemuda berjubah hitam berkata dengan santai. Dia mengambil energi bebas di kehampaan dan sedikit mengernyit. Lupakan saja, ayo kembali ke klan Xiao dulu. Begitu dia selesai berbicara, pemuda berjubah hitam yang baru saja muncul secara misterius menghilang lagi. Pegunungan Tianquan di wilayah selatan Zhongzhou, Xiaoji. Hampir 2 tahun telah berlalu sejak Kaisar menerobos langit. Karena klan Xiao memiliki 6 orang suci petarung bintang 9 yang dapat menekannya, klan Xiao sebenarnya adalah klan kuno pertama di dunia kuat di dunia. Warisan dan gaya yang kaya. Namun, hari ini ada sedikit gangguan di antara para pemimpin tertinggi klan kuno nomor 1 di dunia, karena Yang Mulia Kaisar Yan dari klan Xiao diam-diam telah kembali. Di istana kuno yang megah jauh di pegunungan Xiaodi. Para pemimpin tertinggi klan Xiao semuanya berkumpul bersama, dan tidak ada satu orang pun yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari orang suci pertarungan bintang 7. Namun di masa lalu, mereka adalah bos tertinggi di benua ini, dan mereka semua duduk di sana dengan jujur, menunggu saat itu. Ayah, darah kaisar di tubuhmu sepertinya mendidih. Kamu pasti bersiap untuk menyerang kerajaan kaisar baru-baru ini, kan? Xiaoyan, yang sedang duduk bersila di atas kasur hijau, memandang orang yang duduk di sebelah kirinya sambil tersenyum. Seorang pria parubaya yang terlihat seperti singa yang marah. "Yah, aku berada di tahap akhir dari sein pertarungan bintang 9. Aku telah mencoba merasakan asal-usul kaisar baru-baru ini, dan aku berencana untuk secara resmi menginjakkan kaki di alam kaisar dalam 6 bulan ke depan. Kamu dan leluhur Xiao Xuan telah tiada, dan akan selalu ada orang kuat alam kaisar lain di klan yang menekan fondasinya." Itu benar. Pria parubaya dengan temperamen seperti singa yang marah mengangguk ringan, mengatakan bahwa memasuki alam kekaisaran adalah sama memuaskannya dengan meminum air dingin. Sudah waktunya Kaisar Dou yang lain muncul di klan. Ngomong-ngomong, kemana perginya Yun Yun dan Ya Fei? Saat aku kembali, aku tidak menemukan jejak mereka di alam Xiao. Dengan lembut, dia mengangguk. Yun Yun membawa Yan Ran kembali ke sekte Yunlan dari Kekaisaran Jiama untuk tinggal selama beberapa hari. Ya Fei baru-baru ini sibuk membuka perusahaan perdagangan klan Xiao di seluruh benua Doqi. Dewa medis kecil dan King Lin baru saja mundur untuk menyerang alam kekaisaran, mereka berencana menyelinap untuk mencarimu. Xiao Zhan berpikir sejenak dan berkata, "Yah, sepertinya mereka semua sibuk, jadi aku tidak akan mengganggu mereka kali ini. Kali berikutnya aku kembali adalah hari di mana kita berkumpul selamanya." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. "Lalu kenapa kamu kembali kali ini? Apa yang kamu butuhkan dari klan?" Xiao Zhan saling memandang dan berkata dengan beberapa tetua di klan. "Tidak ada yang diperlukan. Saya kembali kali ini dengan tujuan untuk kembali ke puncak dengan bantuan roh pesawat dunia ini, dan kemudian saya akan menemukan benua super dengan leluhur Xiao Xuan dan yang lainnya untuk membuka kekuatan. Saat itu, kamu juga bisa dengan bebas memasuki 1000 pesawat besar." "Ya." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kalau begitu kami akan menunggumu kembali ke klan Xiao." Xiao Zhan mengangguk dengan tenang. "Ayah, beri anakku 1 tahun lagi, dan aku akan bisa menyambutmu ke dunia. Lalu, selamat tinggal." Petik 2. Yaner, kamu tidak pernah mengecewakan ayahmu. Gumam Xiao Zhan sambil memandangi kasur hijau yang kosong. Ini adalah ruang yang kacau, semuanya setua awal mula dunia. Langit dipenuhi kabut kelabu, dan di bawah langit kelabu terdapat lautan kekacauan yang tak ada habisnya. Di atas lautan, ada aura kekacauan yang tak ada habisnya bermekaran. Aura tersebut mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, megah dan kuno. Ta-ta-ta, suara langkah kaki yang datang dari jauh dan dekat bergema dengan jelas, diam-diam memecah keheningan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun di ruang yang kacau ini. Sesosok tubuh kurus berjalan perlahan menuju pusat kekacauan laut.
Akhirnya, sosok kurus itu berdiri diam. Dia menatap laut yang memancarkan ritme aneh di bawah kakinya, dan berkata perlahan, keluarlah, roh pesawat, aku datang ke sini khusus sebelum meninggalkan dunia ini. Aku sudah melihatmu, kamu harus mengingat nafasku. Wow, begitu Xiao Yan selesai berbicara, lautan kacau di bawah kakinya mulai berputar dengan cepat, dan bola cahaya kacau sepanjang sekitar 1000 kaki di tengah pusaran perlahan muncul. Boom, boom, boom. Bola cahaya yang kacau ini berdetak cukup teratur seperti jantung, dengan perasaan yang sangat berat. Setiap kali berdetak, ia memicu seluruh lautan yang kacau, dan bahkan seluruh ruang yang kacau. Terakhir kali aku datang ke sini, kamu sengaja menghindari bertemu denganku, tapi kali ini kamu akhirnya menyerah. Nah, kali ini aku di sini untuk meminta hutang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku sengaja membantumu dari tingkat yang lebih tinggi, pesawat. Kamu telah membawa begitu banyak sumber dimensi, yang telah meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Kamu tidak bisa menolak. Sekarang aku akan kembali ke atas, kamu harus meminjamkan kekuatanmu padaku. Kata Xiao Yan dengan senyuman. Boom, boom. Semangat pesawat itu melompat lebih cepat, seolah sedang memikirkan sesuatu, tapi tetap tidak mengambil tindakan apapun. Oh, kalian hanya ingin disalahkan, bukan? Plain Spirit, jangan paksa aku menggunakan tipuan. Xiao Yan menatap Plain Spirit yang ragu-ragu sambil tertawa dan menangis. Setelah menunggu beberapa saat, melihat roh pesawat masih berpura-pura tercengang, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, aku harus memberi warna pada orang ini untuk melihatnya. Bas, mengikuti tangan besar Xiao Yan dengan lambaian di tangannya, sebuah gulungan gambar perlahan terbuka di kehampaan. Ini adalah dunia yang damai dan makmur. Tiba-tiba, langit retak, dan pasukan asing yang tak ada habisnya menyerbu dunia dengan gila-gilaan. Mereka membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, menghancurkan gunung dan sungai di dunia, dan mencemari dunia seluruh. Bidang berangsur-angsur berubah warna, menua, membusuk, dan akhirnya mati kembali. Bas, boom, 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 gambarannya berubah dengan cepat, dan detak roh pesawat menjadi semakin cepat. Gambar itu berakhir, dan sebuah suara juga terdengar, jadi, apakah kamu ingin menjadi eksistensi seperti itu? Boom, 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 semangat pesawat tidak pernah berdetak sekeras ini, dengan kegembiraan, ketakutan, keraguan, dan bahkan beragam haru doa pun tersampaikan. Ternyata dunia luar sangat berbahaya, dan ternyata di luar ada makhluk yang disebut musuh langit dan bumi yang ahli memburu alam rendahan tersebut itu belum ditemukan oleh makhluk luar angkasa itu. Mungkin besok, mungkin saat berikutnya, ia akan mati kapan saja. Karena kamu tidak mau, pinjamkan aku kekuatanmu dan biarkan aku melindungi dunia ini untukmu. Boom, begitu kata-kata itu jatuh, seluruh ruang kacau tiba-tiba bergetar, dan cahaya spiritual kekacauan tiba-tiba meletus dari tubuh roh pesawat, langsung menyedot sosok kurus itu ke dalam tubuh. Di tengah bola cahaya kacau setinggi 1000 kaki, sesosok tubuh kurus duduk bersila. Hancur, kekuatan kekacauan yang tak terbatas mengalir deras ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang. Infus baru saja dimulai, dan Xiao Yan memiliki ilusi bahwa dia bisa segera melangkah ke alam sejati surgawi tertinggi. Ya, inilah kekuatan chaos. Ini adalah kekuatan primitif yang tersisa dari lahirnya sebuah dimensi, liar dan kuno. Dari segi tingkatan, ia bahkan jauh lebih tua dari kekuatan benua yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dipelihara oleh setiap benua super di dunia. Dan sebagai pesawat kuno yang dapat melahirkan sejumlah besar kaisar kuno, orang terkuat di surga, pesawat Doupo jauh lebih kuat dari pesawat naga putih, dan roh pesawatnya lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Dharma Kaisar Api, keluarlah. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, memanggil tubuh Dharma tertingginya dengan sebuah pikiran, mengeluarkan segel kultivasi dan memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Kali ini, Xiao Yan tidak hanya memperkuat kekuatan spiritualnya, tetapi juga memperkuat tubuh fisiknya dan badan Dharma tertinggi dalam 3 aspek. Terutama dalam hal tubuh fisik, dengan bantuan api ilahi kelahiran Lingdi dan Xian, penguasa puncak ramuan abadi, Xiao Yan telah sepenuhnya mendorong tubuh fisik ke tingkat tertinggi surga abadi. Sekarang, Xiao Yan ingin menggunakan baptisan kekuatan pesawat untuk mendorongnya ke tingkat tertinggi surga abadi. Tujuan utamanya tentu saja adalah tubuh fisik dari surga tingkat suci tertinggi dapat menantang kekuatan tubuh suci surga tingkat suci.
Namun, peluang untuk menembus tubuh suci mungkin jatuh pada api suci klan roh api yang telah diwariskan selama lebih dari 100.000 tahun, jadi kami tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Fen Jue berbalik. Dia berteriak rendah, dan kekuatan isap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, dengan panik menyedot kekuatan kekacauan di sekitarnya ke dalam tubuhnya, dengan cepat memperkuat setiap meridian, daging, dan tulang di dalam tubuh, sel. Setengah tahun kemudian, boom, boom, boom. Semangat pesawat yang melayang di lautan kekacauan masih berdetak tanpa lelah, tapi bola cahaya yang awalnya tebal sudah tipis dan tidak terlihat, dan Anda bahkan samar-samar bisa melihat sesuatu di tengahnya, bola cahaya. Sesosok tubuh kurus duduk bersila. Gemuruh. Kehampaan yang kacau tiba-tiba berguncang, dan awan hitam tak berujung muncul dari kehampaan dengan ganas. Mereka berkumpul di atas bola cahaya dan menggeliat dengan putus asa, seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk membuat sesuatu, dan semburan kehancuran menyebar dengan tenang. Hei, bencana spiritual Tianzun. Saya baru saja mengembangkan kembali kekuatan spiritual saya. Dari mana datangnya bencana spiritual Tianzun? Biarkan saya menyingkirkannya. King Ye jatuh, dan pilar cahaya api merah besar tiba-tiba menembus bola cahaya dan bergegas menuju 9 langit. Awan petir di seluruh langit meledak dengan berani, dan secara instan membubarkan kesengsaraan spiritual Tuhan Surgawi yang telah membuat banyak orang kuat sakit kepala. Bang! Awan petir menyebar, dan pilar lampu api merah juga hancur, dan sesosok tubuh kurus berjalan keluar dari pilar lampu api merah. Sosok itu berpenampilan seperti seorang pemuda tampan. Di wajah tampannya, yang sebening batu giok dan berpendar samar, sepasang mata gelap berkedip sedikit, dengan warna samar cemerlang terpantul, memberikan perasaan yang luar biasa lembut dan mendalam kepada orang-orang, merasa. Ada tanda api warna-warni di dahi putihnya yang sangat mencolok, dan ada gelombang misterius yang memancar darinya. Yang Mulia Yandi telah resmi kembali. Otoritas Kaisar Yan saya akhirnya kembali. Pemuda tampan itu mengulurkan jari ramping seputih batu giok dan dengan lembut menyentuh tanda api di antara alisnya. Tanda api ini, yang melambangkan otoritas Kaisar Yan, akhirnya tidak dapat ditanggung lagi tanda api. Keterbatasan kekuatan spiritualnya bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Dan kekuatan spiritualku berkembang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, merasakan rasa kelimpahan yang tak terlukiskan di tubuhnya, merasakan kekuatan mengejutkan yang dapat menghancurkan dunia dengan tangan terangkat, dan mendiang, tingkat spiritual Tian tertinggi. Ya, yang maha tinggi pada tahap spiritual akhir. Sebelum dia menerobos langit, dia sudah mencapai tingkat spiritual tertinggi pada tahap awal, dan kemudian menghabiskan 2 tahun membangun kembali di dunia 1000 besar. Sekarang dia menerobos lagi dengan bantuan roh pesawat dari pesawat Doupo. Butuh waktu setengah tahun lagi, bagaimana dia bisa tetap di tempat yang sama? Melangkah, itu bukan gaya Xiao Yan. Akumulasi setengah tahun hanya untuk terobosan ini, dan dia berhasil. Yang lebih baik lagi adalah dia telah sepenuhnya menyempurnakan semangat pesawat dari pesawat Doupo. Dia sekarang adalah penguasa pesawat ini, dan dia adalah penguasa pesawat tersebut. Selama dia berada di pesawat Doupo, dia akan menerima berkah kekuatan yang tak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya di pesawat Doupo dalam alam tertentu. Bahkan ketika dia meninggalkan pesawat Doupo dan berhadapan dengan orang lain, dia dapat berkomunikasi dengan pesawat Doupo hanya dengan sebuah pikiran, menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual darinya untuk mempercepat pemulihan kekuatan spiritualnya sendiri. Tentu saja ekstraksi semacam itu juga harus dibatasi. Ekstraksi kekuatan pesawat secara berlebihan bahkan dapat menyebabkan pesawat tersebut runtuh, dan miliaran makhluk yang hidup di dalam pesawat tersebut akan kembali punah bersama dengan semua yang ada di dalam pesawat tersebut. Saat itu, saya membuat rencana 5 tahun untuk kembali ke surga tertinggi. Saya tidak ingin sukses hanya dalam 2 tahun. Sekarang saya telah menjadi ahli di bidangnya, inilah saatnya untuk memajukan rencana itu. Merasakan dampak dunia ini padaku Xiao Yan, yang diberkati oleh kekuatan, tiba-tiba duduk bersila. Sambil berpikir, dia menggunakan otoritasnya sebagai penguasa pesawat dan mendesak seluruh pesawat Doupo untuk bergerak perlahan. Gemuruh. Sebuah bidang bawah yang tidak mencolok di kehampaan yang luas dan tak berujung tiba-tiba bergerak. Pertama, ia dengan hati-hati menjauh dari posisi yang belum pernah ia gerakkan sejak kelahirannya, dan kemudian tiba-tiba melaju menuju kehampaan yang dalam langit terbang menjauh.
Tepat ketika ratusan juta makhluk yang hidup di seluruh benua Doki tidak mengetahui apa yang terjadi, simpul ruang pesawat Doupo diam-diam berubah. Target, benua Jurang Suci. Xiao Yan pertama-tama akan menyeret pesawat Doupo ke sekitar benua Sengyuan, kemudian bergabung dengan Xiao Xuan, dan kemudian memanggil para kaisar yang tersebar di setiap sudut dunia untuk bergabung dengan mereka dan pergi ke benua super yang kacau untuk membangun kekuatan mereka. Agaknya leluhur Xiao Xuan telah berhasil melarikan diri dari pengasingan sejak lama. Pikir Xiao Yan, yang berada di ruang kacau. Benua Sengyuan, Menara Dakian. Kamu beberapa bulan lebih lambat dari yang diharapkan, dan kultivasimu tampaknya lebih dari sekedar tahap awal dari tingkat spiritual. Xiao Xuan memandang Xiao Yan sambil tersenyum, dan temperamennya menjadi lebih dalam dan anggun seiring dengan kekuatan spiritualnya budidaya telah benar-benar kembali ke puncaknya. Bukankah itu sama dengan leluhur Xiao Xuan, makhluk tertinggi surgawi di tingkat menengah tingkat spiritual? Tampaknya dia juga telah memperoleh banyak hal di alam naga putih. Xiao Yan melirik ke arah Xiao Xuan, tetapi dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu tingkat kultivasinya saat ini. Haha, kamu harus membuat terobosan dalam 3 tahun terakhir pembangunan kembali. Sekarang kamu telah kembali ke puncak, kamu harus dapat sepenuhnya merangsang segel api di tubuh semua orang. Mari kita mulai memanggil kaisar. Di alis Xiao Yan dengan mata terbakar. Ya, ini waktunya memanggil kaisar. Xiao Yan duduk bersila, dan dengan pemikiran di benaknya, tanda teratai hijau segera muncul dengan jelas di antara alisnya, dan segel yang panjang dan rumit terus menari di ujung jarinya. Kembalilah. Sidik jari itu tiba-tiba berhenti, dan erangan lembut tiba-tiba bergema di dalam ruangan. Bas. Begitu kata-kata itu keluar, gelombang besar dan tidak jelas segera menembus kehampaan dengan Xiao Yan di tengahnya dan dengan cepat bergerak ke beberapa penjuru dunia. Cepat, sangat cepat. Pada saat yang sama, satu atau beberapa tokoh di antara negara adidaya teratas di dunia, termasuk klan Piton Penelan Langit berwarna-warni, klan Naga Sejati, klan Buddha Kuno, klan Dansen, Istana Dewa Petir, dan orang dahulu, tiba-tiba berdiri. Kembali. Semua orang menekan tanda teratai hijau yang tiba-tiba muncul di antara alis mereka dan bergumam kegirangan. Beberapa jam kemudian, orang-orang ini dengan tenang atau tergesa-gesa memilih untuk pergi dan bergegas ke susunan spiritual super teleportasi terdekat. Targetnya, benua Jurang Suci. Di dalam gedung Dakian, 10 rekan kita sedang bergegas ke benua Jurang Suci. Tunggu saja. Tidak akan lama lagi 12 master alam kaisar kita dari benua Doki akan bersatu kembali sepenuhnya. Xiao Yan berdiri perlahan, api di antara alisnya segel lebih panas dari sebelumnya. Iya, kita berdua akan segera bertemu satu sama lain. Yuran menghela nafas, dan sosok berpakaian hijau juga menghilang dari ruangan. Di aula besar yang tak bernoda, 12 sosok agung duduk melingkar dan duduk bersila. Mereka saling memandang tetapi tidak berkata apa-apa. Pemandangannya begitu aneh dan harmonis. Haha, sepertinya semua orang tidak lamban, dan mereka semua tiba di benua Jurang Suci dalam sebulan. Yang lebih mengejutkanku adalah kalian semua benar-benar menerobos ke ranah penguasa surgawi. Kupikir di antara 12 di antara kita, di antara mereka, selain 2 orang mesum Xiao Yan dan Xiao Xuan, aku, Yao Chen, adalah yang paling istimewa. Yao Chen, yang tampak seperti pria terhormat dan melihat sekeliling ke semua orang, mau tak mau memecah kesunyian, dengan senyuman di wajahnya. Ya, semua teman lama akhirnya ada di sini. Tes, Yao Chen, jangan remehkan kami, ahli alam kaisar di benua Doki. Menghitung lebih dari 3 bulan kami tersesat di jalur pesawat, sudah 2 tahun 8 bulan sejak kami meninggalkan benua Doki. Jika kita belum membuat terobosan dalam 3 tahun terakhir, bagaimana kita bisa memiliki martabat untuk menyatakan diri kita sebagai kaisar di benua Doki? Seorang pria parubaya berjubah merah berkata. Pria parubaya itu tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan penampilan agak kasar. Alisnya merah dan tampak seperti 2 gumpalan api yang menyala. Hal yang paling mengesankan adalah matanya juga benar-benar merah, tampak seperti bertatahkan 2 permata api. Saat dia melihat sekeliling, bahkan udaranya terasa sedikit terbakar. Pemimpin klan Yan dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di surga, Yan Jin. Haha, Yan Jin, ku dengar kamu telah tinggal di klan Juling yang menempa besi selama beberapa tahun terakhir. Aku benar-benar tertawa sampai mati. Ngomong-ngomong,
Kekuatan garis keturunan Kaisar Dou klan Yanmu sangat cocok untuk pandai besi, hahaha. Saya melihat seorang pria parubaya yang kuat duduk tegak seperti menara besi. Kulitnya agak gelap, tetapi dampak visual yang dia berikan kepada orang-orang sangat kuat. Melihatnya, sepertinya ada beberapa naga petir yang berenang perlahan di bawah kulit gelap. Rasa kekuatan dan kehancuran yang mengerikan menyebar secara samar, membuat orang biasa tidak berani mendekat dengan mudah. Lei Ying, pemimpin klan Guntur dan orang paling berkuasa di surga. Begitu Lei Ying selesai berbicara, semua orang di aula tertawa. Ya, prajurit Kaisar Dou yang kuat dari benua Douqi telah bersembunyi jauh di dalam klan Juling yang menempa besi selama 3 tahun terakhir sejak dia naik ke dunia besar. Lei Ying, diamlah kalian. Apa itu pandai besi? Aku sedang belajar menyempurnakan senjata dan senjata spiritual, apa kamu mengerti? Jika kamu tidak mengerti, diam saja. Jangan berpikir kamu bisa melakukannya itu setelah kamu berlatih di klan kuno selama 3 tahun. Aku takut padamu. Yan Jin berkata dengan marah setelah matanya bergerak-gerak. Haha, kedua orang ini. Seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di sisi kiri Yao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meski lelaki tua berambut putih ini terlihat tua, namun ada vitalitas mencengangkan yang secara tidak sengaja keluar dari balik jubah putihnya. Ada aroma obat yang tertinggal di sekelilingnya, yang membuat orang merasa segar. Pemimpin klan pengobatan, yang tertinggi surgawi di tahap awal tahap spiritual, dan ahli ramuan di tahap akhir tahap spiritual, Yao Dan. Sekarang kenangan lama sudah berakhir, mari kita bicara tentang bisnis. Para kaisar telah berkumpul. Sudah waktunya bagi kita untuk menemukan benua yang kacau untuk melancarkan perang unifikasi. Jadi benua mana yang menjadi target kita sekarang? Si Yan, pria dengan rambut panjang ungu keemasan berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia Zukun, saya sudah memilih targetnya. Silakan lihat. Xiao Yan membungkuk sedikit, lalu melambaikan tangannya, dan seluruh peta dunia yang sepenuhnya terkondensasi dengan kekuatan spiritual segera muncul di udara. Dunia ini terlalu besar, dan terdapat puluhan ribu benua di dalam wilayahnya. Bahkan benua super sekecil Wijen di peta, sehingga isi peta spiritual ini masih berubah, mempersempit cakupan dan menentukan target perbesar, perbesar lagi. Segera, sebuah benua seperti naga raksasa yang bersujud di laut muncul di hadapan semua orang. Ini adalah benua super yang menyala-nyala. Seluruh benua berwarna merah. Suhu di benua itu agak tinggi dan udara panas meningkat. Gunung berapi meletus dari waktu ke waktu, dan magma panas mengalir deras seperti sungai. Ini adalah benua Qian yang terletak di ujung utara dunia 1000 besar. Ini adalah salah satu dari 10 benua super di dunia 1000 besar. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan mengetukkan jarinya dengan ringan di kehampaan, dan penampakannya benua di layar cahaya spiritual mulai muncul. Dengan cepat menjadi jelas, menampilkan seluruh benua di depan mata semua orang. Benua Qian. Benua Qian memang salah satu dari 10 benua super teratas di dunia. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan telah berperang di benua itu dan belum bersatu, dan tidak ada negara adidaya yang memperhatikannya. Sebuah tempat, terletak di ujung utara dunia 1000 besar, menghadapi pasukan kekuatan jahat di luar wilayah. Ini adalah salah satu garis depan konfrontasi antara dunia 1000 besar dan kekuatan jahat di luar wilayah. Kekuatan bersedia mengakar di sana. Sejujurnya, geografi benua Qian berada. Lokasinya tidak bagus, mengapa kita tidak mencari benua super lain untuk ditempati di wilayah tengah dunia? Zukun memandang Xiao Yan dengan bingung setelah memikirkannya sejenak. Justru karena benua Qian adalah salah satu garis depan konfrontasi antara kedua belah pihak sehingga kita dapat melewatkannya. Jika tidak, 10 benua super tidak akan berada dalam jangkauan kita sekarang. Tentu saja saat ini, di antara 10 superkontinen teratas, masih ada satu benua yang belum bersatu, yaitu benua Tianluo kami untuk mengembangkan kekuatan kami, tetapi saya tidak berencana untuk pergi ke sana. Suku alien jahat adalah musuh semua makhluk hidup di dunia. Saya ingin menggunakan domain api yang tak ada habisnya sebagai penghalang untuk menjepit pasukan suku alien jahat di utara sehingga mereka tidak bisa bergerak maju. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan melihat sekeliling. Berkata dengan ambisius. Gunakan penghalang pribadimu untuk menjebak pasukan jahat dari luar wilayah. Nah, kamu benar-benar berani berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh negara adidaya dengan kekuatan tertinggi dari surga kelas suci.
12 kelas spiritual kecil kita surga Tuhan Yang Maha Esa memiliki tangan dan kaki yang kecil. Xiao Xuan segera tersenyum setelah mendengar ini. Produk suci. Aku atau kita akan turun tangan cepat atau lambat, kan? Kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Haha, bagus. Cepat atau lambat kita akan turun tangan. Aku setuju. Bagaimana menurutmu? Xiao Xuan terkejut sesaat dan kemudian tertawa. Kedua, terdengar suara persetujuan di aula. Gunakan diri Anda sebagai penghalang untuk menangkap pasukan jahat dari luar wilayah. Jika kelas suci dapat melakukan hal semacam ini, ahli alam kaisar di benua Doki mereka secara alami juga dapat melakukannya. Anak kecil, mungkin kita bukannya tanpa dasar di benua api merah. Medusa, yang duduk di sebelah Xiao Yan, tiba-tiba berkata. Melihat semua orang di istana memperhatikan, Medusa terus menjelaskan. Saya baru saja menggunakan metode rahasia untuk segera menghubungi klan dan mempelajari beberapa informasi tentang benua Qian. Saat ini, benua Qian sedang terjadi perkelahian antara 7 kekuatan. Satu kekuatan diciptakan oleh tertinggi tingkat spiritual dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni milikku. Tetua Agung mengatakan bahwa dia bisa meminta anggota klan kita untuk bekerja sama dengan kita, dan kemudian dia akan membiarkan anggota klan itu bertugas di wilayah api tak berujung kita. Petik 2. Xiao Yan merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh seorang guru spiritual. Dengan satu perintah dari klan, dia ingin mengambil fondasi yang telah bekerja keras oleh orang lain. Bukankah itu agak terlalu sombong? Tetua telah mendapatkan banyak dukungan dari klan dalam membangun kekuatannya, jadi dia tidak bisa mengabaikannya ketika klan membutuhkannya. Sebagai kompensasi, aku bisa membiarkan dia kembali ke klan, tanah leluhur untuk berlatih. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya akan berkoordinasi. Yang Mulia melambaikan tangannya dengan dominan, menyela Xiao Yan yang masih hendak berbicara. Oke, mari kita beritahu juga ketiga master binatang itu untuk pergi ke utara, aku membutuhkan kekuatan mereka. Petik 2. Berita itu telah tersebar. Selain itu, saya juga memindahkan 2 tetua tertinggi surga abadi dari klan dan beberapa tetua tertinggi surga Lingpin untuk berangkat ke benua api merah. Yang dimaksud oleh tetua agung adalah karena saya akan tinggal di benua api merah. Benua api merah untuk waktu yang lama di masa depan, maka bagian kekuatan ini akan tetap berada di bawah komandoku dan mematuhi perintahku. Oh, ngomong-ngomong, Raja Binatang Huaxi tampaknya telah pergi ke utara bersama ketiga Raja Binatang itu. Dia berkata bahwa dia sangat bosan dengan klan dan berencana untuk bermain dengan kami. Petik 2. Medusa mengedipkan mata ungunya yang menawan, wajahnya yang mempesona penuh dengan keceriaan, yang mungkin berarti, lihat, aku kuat, bukan? Datang dan pujilah aku. 2 dewa surga abadi, kita tidak membutuhkan pertempuran sebesar itu, kan? Sejauh yang saya tahu, ahli terbaik dari 7 kekuatan di benua Qian hanyalah dewa surga spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Itu adalah kejutan yang tidak terduga. Namun, kejutannya tidak berhenti di situ. Kata-kata Medusa sepertinya menyalakan saklar yang tidak terlihat. Saudaraku, saya dapat mentransfer 2 dewa tertinggi dan sekelompok orang kuat dari Istana Dewa Petir, tetapi setelah situasinya stabil, bagian ini dari kekuatan akan mengikutiku kembali ke Istana Dewa Petir. Petik 2. Ini Xiao Jiu. Saudaraku, aku juga bisa mentransfer kekuatan yang hampir sama dari klan Naga Sejati. Orang tua Kaisar Naga Sejati ingin aku kembali ke klan, tapi aku ingin tinggal bersama saudaraku. Yanjing mengatakan bahwa dia untuk sementara dapat meminjamkan kita 2 surga tingkat spiritual tertinggi dan beberapa master dari King Mai. Sedangkan untuk surga tingkat abadi tertinggi, dia tidak dapat memerintahkannya untuk saat ini. Petik 2. Saya juga bisa meminta Dan Jing untuk mentransfer surga tertinggi tingkat abadi dan beberapa master dari klan Dewa Dan. Kami bertiga tidak sekuat kamu, tapi kami masih bisa memanggil beberapa teman dengan level yang sama dari pasukan kami masing-masing. 3 Yaodan, Lei Ying, dan Yan Jin yang tersisa saling memandang sambil tersenyum masam. Mereka hanyalah tetua tamu biasa di pasukannya masing-masing, mereka benar-benar tidak bisa secara langsung meminjamkan sejumlah besar master seperti bos besar ini, atau bahkan membiarkan mereka tinggal di wilayah api tak berujung untuk mengabdi. Petik 2. Setelah sekian lama,
Xiao Yan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Apa yang kamu lakukan? Kami hanya akan menyatukan benua yang kacau di mana hanya 2 digit ahli tertinggi tingkat spiritual yang ditempatkan. Kami tidak akan menyerang benua tingkat suci. Baiklah, mari beritahu pasukan kita masing-masing untuk berangkat bersama. Kita akan bertemu di benua api merah. Ngomong-ngomong, sepertinya aku adalah raja pembunuh iblis pertama di Istana Dakian semuanya. Saya akan mengambil nama Kaisar Xuan. Tolong rekrut beberapa pembunuh iblis tingkat menengah dan tinggi untuk menemani saya dalam ekspedisi. Xiao Xuan mengusap dagunya dan berkata, bertindak. Bertindak. Setelah pertukaran kata-kata yang tidak bersemangat, para kaisar di istana bubar, hanya menyisakan Xiao Yan, yang tampak kusam dan acak-acakan tertiup angin. Mengapa kamu bisa merekrut sejumlah besar orang kuat untuk membantu, tapi aku tidak bisa? Bukankah aku, Kaisar Yan, kehilangan muka? Setelah beberapa saat, teriakan yang agak marah tiba-tiba terdengar di aula. Pada hari keempat ketika para kaisar berkumpul, Xiao Yan dan kelompoknya yang terdiri dari 12 orang, bersama dengan ratusan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang direkrut oleh Xiao Xuan di Menara Seribu Besar, diam-diam meninggalkan benua Jurang Suci dan menyerang benua Qian melalui super teleportasi, formasi spiritual, dan pergi. Di saat yang sama, selusin negara adidaya teratas di dunia juga secara diam-diam mengirimkan beberapa orang kuat, dengan target yang sama adalah benua super di ujung utara. 1 bulan kemudian, benua Qian. Sebagai salah satu dari 10 benua super teratas di dunia, benua api merah juga cukup kaya akan sumber daya. Seharusnya sudah lama berada dalam keadaan bersatu, namun karena posisinya di garis depan dalam memerangi ras jahat di luar wilayah, tidak ada kekuatan super yang mengincar tempat ini. Benua Qian saat ini berada dalam keadaan kacau di mana 7 kekuatan saling berhadapan, yaitu Istana Ular Iblis, Kastil Fengmo, Sekte Reinkarnasi, Istana Tianji, Istana Duanxing, Ningluo Dao, dan Kuil Xiantian. Ketujuh kekuatan besar ini semuanya adalah negara adidaya di bawah komando kekuatan tertinggi surgawi. Tentu saja, mereka hanya dapat dianggap sebagai yang terendah di antara negara adidaya, karena kekuatan tertinggi surgawi mereka hanya setingkat spiritual di antara kekuatan tertinggi surgawi kelas 3. 7 kekuatan besar membagi benua Qian menjadi 7 wilayah, dan mereka saling menyerang secara vertikal dan horizontal. Situasi kacau ini tidak berubah selama hampir 100 tahun. Istana Ular Iblis adalah kekuatan super yang terletak di bagian utara benua api merah. Yang paling terkenal adalah tuannya, Xie Wuyu adalah keluarga binatang super di dunia binatang roh. Dia adalah anggota klan ular piton penelan langit 7 warna. Ketika datang ke benua api merah untuk membangun fondasi di benua utara, beberapa kekuatan lain telah berspekulasi apakah klan piton penelan langit 7 warna, penguasa besar dalam keluarga binatang super, sedang mengincar tanah subur di benua api merah. Daging benua api merah. Baru kemudian tidak ada orang kuat lain dari klan piton penelan langit berwarna-warni yang muncul di sekitar Xie Wuyu, dan pasukan lain diam-diam menghela nafas lega. Untungnya tidak. Jika raksasa dengan guru suci datang ke tempat kejadian, tidak akan ada ruang bagi mereka untuk bermain di benua api merah. Di wilayah utara benua Qian, markas besar Istana Ular Iblis. Ini adalah pulau terapung yang melayang di langit. Tapi ini bukanlah pulau terapung, melainkan benua terapung kecil. Ada formasi spiritual yang mempesona yang menutupi benua terapung. Ini adalah formasi spiritual Grandmaster yang bahkan orang yang paling berkuasa pun tidak dapat menghancurkannya. Dari waktu ke waktu, ada aliran cahaya yang memancarkan aura kuat melintas di langit, masuk dan keluar lorong dengan tanda identitas masing-masing. Pasukan elit yang ditempatkan di pintu masuk lorong sudah cukup untuk membuat banyak pelanggar melepaskan kejahatan mereka niat. Ini adalah markas besar Istana Ular Iblis, dan inilah momentum kekuatan super Istana Ular Iblis yang mendominasi sepertujuh benua api merah. Namun, hari ini, Xie Ming, penguasa kedua dari Istana Ular Iblis dan satu-satunya pembangkit tenaga tertinggi surgawi di Istana Ular Iblis, bergegas ke pintu masuk lorong dan membawa ratusan sosok misterius dengan aura yang kuat orang-orang kuat di bumi. Kapan istana merekrut begitu banyak orang berkuasa? Apakah Anda berencana memulai perang dengan kekuatan lain? Jejak keraguan melintas di mata seorang jenderal yang bertanggung jawab menjaga portal, namun disiplinnya yang baik tetap membuatnya dengan bijak memilih untuk tetap diam. Di tengah benua terapung, terdapat sebuah istana megah dan besar yang disebut Istana Ular Iblis.
Ini adalah tempat para pejabat senior Istana Ular Iblis mengadakan pertemuan di hari kerja dan seterusnya di aula dengan ekspresi serius. Dari waktu ke waktu, rasa penindasan yang sangat menakutkan perlahan-lahan muncul di sekujur tubuhnya. Perasaan itu jelas merupakan tekanan dari yang tertinggi surgawi yang legendaris. Orang ini adalah Xie Wuyu, Master Agung Istana Ular Iblis. Wosh, wosh, wosh. Suara angin kencang datang, dan tiba-tiba ada selusin aliran cahaya di langit dengan cepat mengarah ke pintu aula dan jatuh. Pria parubaya di Xuanpao segera bersemangat ketika melihat ini. Dia segera berdiri dan pergi menemuinya. Dia membungkuk pada sosok cantik dengan lekuk tubuh yang menggerahkan di kepalanya, Yang Mulia Ratu. Berkata di dalam, ada senyuman tipis di sudut mulut. Si cantik mempesona dengan sedikit rasa dingin melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan memimpin sekelompok lebih dari selusin orang di belakangnya ke aula. Yang Mulia di klan sangat kuat dan tegas dalam tindakannya. Pria parubaya di Xuanpao tanpa sadar tersenyum pahit, tetapi segera mengikutinya tanpa memperlambat langkahnya. Kursi di aula juga sangat khusus. Pria parubaya di Xuanpao mengira Yang Mulia akan sendirian di atas tahta, tetapi dia tidak seperti ini, dia duduk setengah lingkaran dengan 11 orang lainnya di tanah di aula. Yang Mulia dan sosok anggun yang kecantikannya tak kalah cantik dari miliknya menjepit seorang pemuda tampan di kiri dan kanan di tengah, dengan pemuda berjubah hitam samar-samar memimpin jalan. Pria parubaya di Xuanpao yang mengikutinya sedikit terkejut saat melihat ini, dan segera melangkah maju dan duduk di kasur kosong di depan 12 sosok itu. Elder Wuyu, kan, para petinggi di klan seharusnya sudah berkomunikasi denganmu terlebih dahulu. Tahukah kamu identitasku? Si cantik yang mempesona perlahan menatap sosok berjubah hitam dengan sedikit kemalasan dan mata dingin. Wuyu tahu bahwa masalah ini diperintahkan oleh Tetua Agung sendiri. Wuyu telah bertemu Yang Mulia Cailin. Yang baru saja duduk, buru-buru berdiri dan memberi hormat lagi. Mengesampingkan fakta bahwa masalah ini secara pribadi diperintahkan oleh leluhur suci yang menekan nasib klan, asal-usul dan identitas Yang Mulia sendiri sangatlah besar. Tidak hanya dia adalah patriark muda dari klan mereka, tetapi dia juga merupakan garis keturunan dewa yang hanya lahir sekali dalam puluhan ribu tahun. Wujud aslinya adalah makhluk mitos legendaris piton penelan langit 9 warna, dan dia adalah orang suci tertentu dan kekuatan besar di masa depan. Bahkan makhluk tertinggi surgawi abadi dalam klan harus berhati-hati saat melihat Yang Mulia, belum lagi makhluk tertinggi surgawi spiritual kecil. Bagus sekali, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah orang raja saya. Dia akan bertanggung jawab atas segalanya dalam operasi ini. Saya juga berharap Penatua Wuyu akan bekerja sama dengan Anda. Gelarnya adalah Yan, dan Anda dapat memanggilnya Kaisar Yan. Melihat Xie Wu khawatir begitu kooperatif sehingga sudut mulut wanita cantik yang mempesona itu tidak bisa menahan senyuman. Dia mengangkat tangannya yang lembut dan menunjuk ke arah pemuda tampan di sampingnya, dengan bangga memperkenalkannya kepadanya seolah-olah dia adalah memperkenalkan harta paling berharga di dunia. Saya telah bertemu Yang Mulia Kaisar Yan. Setelah mendengar ini, Xie Wuyu segera menundukkan kepalanya ke bawah. Menurut pengaturan dalam klan, setelah kekuatan super baru yang direncanakan terbentuk, dia akan tinggal di benua Qian dan menunggu perintah dari master ini. Jika tidak ada yang lain, master ini akan menjadi bos langsungnya di masa depan. Elder Wuyu, silakan duduk. Cailin sebenarnya sangat pemarah. Jangan terintimidasi olehnya. Ya, jangan terlalu terkendali. Bagaimanapun, Anda adalah tuan rumah di sini dan kami adalah tamunya. Ada nyala api cemerlang di antara alisnya. Pemuda tampan dengan tanda itu tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Xie Wuyu untuk duduk, dan kata-katanya terdengar seperti angin musim semi. Ya, terima kasih, Yang Mulia Kaisar Yan. Xie Wuyu dengan hati-hati duduk kembali dan memandangi kecantikan mempesona yang duduk di sisi kiri pemuda tampan itu, dengan alisnya diturunkan dan kepalanya tertunduk seperti seorang putri kecil, dalam hukum. Tapi mau tak mau aku mengeluh dalam hatiku bahwa aku benar-benar percaya pada perbuatan jahatmu. Yang Mulia masih berwatak lembut. Hidupku hanya singkat, jadi jangan berbohong padaku kebesaran. Medusa juga menepati janjinya. Setelah memperkenalkan Xiao Yan, dia berhenti mengutarakan pendapatnya dan sepenuhnya menyerahkan kepemimpinan kepada Xiao Yan, dengan Xiao Yan yang memimpin. Hal ini membuat Xie Wuyu, yang memperhatikan pemandangan ini, semakin mengagumi Kaisar Yan di dalam hatinya. Katakan padaku,
Tetua Wuyu. Aku ingin menyatukan benua Qian. Apakah kamu punya saran atau ide? Pemuda tampan itu berkata dengan senyuman lembut di bibirnya. Yang mulia Kaisar Yan, saat ini ada 7 negara adidaya di benua api merah kami, Istana Ular Iblis, Kastil Iblis Angin, Sekte Reinkarnasi, Istana Tianji, Istana Duanxing, Lingluo Dao, dan Kuil Xiantian. Setiap keluarga memiliki beberapa makhluk tertinggi surgawi yang kuat. Tetapi karena kamu telah membawa 12 guru tertinggi surgawi, dan guru abadi yang dikirim oleh klan juga sedang dalam perjalanan, kita secara alami dapat menyapu daun-daun yang berguguran dan melenyapkan 6 keluarga lainnya sepenuhnya dalam satu pertempuran. Xie Wuyu, yang sudah memiliki rencana dalam pikirannya, segera berkata. Yang mulia, Kaisar Yan, harus tahu bahwa benua manapun yang mencapai ukuran tertentu akan melahirkan kekuatan benua itu. Tuhan Yang Maha Esa dapat memobilisasi kekuatan benua ini untuk membaptis orang-orang kuat di bawah komandonya. Sebagai anggota dunia 1000 besar, kami, benua Qian, tentu saja, salah satu dari 10 benua super juga dapat melahirkan kekuatan benua itu. Selama benua Qian ada di dalamnya keadaan 7 poin, tidak ada yang bisa memonopoli kekuatan benua ini, jadi kami telah sepakat bahwa setiap pertempuran untuk putra-putra benua akan terjadi di antara kami. Sebulan kemudian, 7 keluarga kami akan berkumpul di kota Qian, di ibu kota benua Qian, untuk mengadakan pertempuran baru demi putra benua. Itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk mengalahkan 6 keluarga lainnya dalam satu gerakan. Xie Wuyu berkata dengan tangan terangkat. 1 bulan kemudian, bagus sekali. Kalau begitu kita akan memberikan kejutan besar kepada pasukan di benua Qian dalam pertempuran untuk putra benua dalam 1 bulan. Dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Sebulan kemudian, pertemuan di kota Qian kebetulan merupakan akhir dari pertempuran sepenuhnya bersatu. Tepat ketika Xiao Yan dan Xie Wuyu sedang mendiskusikan detail operasinya, Medusa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana dan berkata dengan terkejut, orang-orang kuat dari klan kita telah tiba. Wus, suara pecah berskala besar datang dari luar aula lagi, dan beberapa sosok agung keluar dari aliran cahaya. Yah, itu memang mereka sangat cepat. Xiao Yan melihat sosok yang dikenalnya di kepala, dan segera berdiri dan memimpin semua orang untuk menyambut mereka. 3 Raja Binatang, aku telah memutuskan untuk membuka api yang tak ada habisnya. Di sini, wilayah, saya harus mengandalkan kekuatan kalian bertiga kali ini. Yang mulia, Kaisar Yan, membantu kami bertiga melarikan diri dari bencana. Jadi kami bertiga harus menepati janji dan mengabdi di bawah perintah Anda selama 20 tahun. Diinkarnasi oleh Phoenix Beast Lord. Wanita cantik dengan pakaian istana tersenyum, melirik ke selusin sosok kuat di belakang Xiao Yan, dan mengangguk puas, dan tampaknya Kaisar Yan bukannya tidak siap, jadi kita akan lebih lega. The Beast Lord awalnya berpikir bahwa Xiao Yan berencana untuk menemukan 3 dari mereka untuk menjadi pengasuh selama 20 tahun, tetapi sekarang dia melihat bahwa Xiao Yan tidak hanya memiliki lebih dari selusin tingkat spiritual tertinggi surgawi di bawah perintahnya, tapi mereka juga berpindah dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni. Jika beberapa bala bantuan dibawa kembali, mereka akan merasa lebih santai. Hehe, Xiao Yan, dan aku di sini untuk membantumu. Di belakang Phoenix Beast, seorang gadis yang sangat cantik dengan gaun warna-warni melompat dan berjalan. Setelah melihat ini, Zun mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, diam-diam menyerahkan posisinya. Melihat Huaxi yang sering mengaku sebagai gadis berusia 18 tahun, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Huaxi, kenapa kamu di sini juga? Aku hanya meminta bantuan ketiga binatang itu, tapi aku tidak bisa mampu membantu Anda. Orang suci yang kuat, dia, orang suci setengah langkah. Bukankah itu berarti Yang Mulia Huaxi adalah keturunan klan kita? Alam rendah apa yang bisa melahirkan orang sekuat itu? Atas permintaan seorang gadis berusia 18 tahun, Tetua Agung dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni secara khusus mengatur identitas untuknya, yaitu keturunan dari klan yang datang ke klan bersama Medusa, 9 Piton Penelan Langit berwarna dari induk ular Piton yang sama. Oleh karena itu, Xie Wuyu, penatua tertinggi surgawi yang jarang kembali ke klan, hanya mengetahui bahwa Huaxi adalah yang mulia di dalam klan, tetapi tidak mengetahui bahwa identitas aslinya adalah penguasa binatang 9 warna dari binatang dewa asli, Sang Kuno.
Kekuatan klan Piton pemakan langit 7 warna mereka. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Meskipun kamu menyelamatkanku demi Kailin, aku tetap ingin membalas budi ini padamu. Aku akan membantumu selama 20 tahun seperti Zisu dan 3 lainnya. Lihat bahwa 2 tetua abadi, 4 tetua spiritual, dan 20 orang terkuat yang menemani mereka semua dibawa oleh tetua agung, dan mereka akan meninggalkan api tak berujung di masa depan. Tepuk Huasi payudaranya yang montok dan berkata dengan bangga. Saya menunggu untuk bertemu Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Kaisar Yan. 6 kekuatan tertinggi surgawi dari klan Piton penelan langit berwarna-warni memberi hormat secara serempak. Baiklah, ayo kita semua bangun. Kata Medusa ringan, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, anak kecil, apakah kamu masih ingat saat aku berlatih di dasar 9 Netherworld, tanah suci klan Nether Piton di benua Doki? Jiwa ratusan orang dari klan Piton penelan langit berwarna-warni yang Anda temui, kan? Ingat, setelah Anda naik, Anda meminta tetua agung untuk membangkitkan mereka. Mereka dianggap sebagai keturunan langsung Anda, Liu Meier, pembangkit tenaga kesempurnaan tertinggi bumi. Saya masih kapten pengawal Anda. Xiao Yan mengangguk setelah mengingatnya sejenak. Saya meminta klan saya untuk mengirim mereka ke sini kali ini. Mereka akan menetap secara permanen di wilayah api tak berujung kita di masa depan. Liu Meier telah maju ke surga tertinggi, dan sebagian besar sisanya adalah orang kuat tertinggi bumi, dan ada jumlah kecil. Kekuatan tertinggi. Sekarang kekuatan anggota keluarga langsung saya dan 6 tetua diserahkan kepada Anda, di bawah komando Kaisar Yan kami. Lengan giok Medusa melingkari pinggang Xiao Yan selembut air. Hati Xiao Yan menghangat setelah mendengar ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mematuk bibir merah halus dari kecantikan yang mempesona itu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat Xiao Yan dan istrinya secara terbuka memamerkan kasih sayang mereka di depannya, Huaxi tiba-tiba merasa dia tidak tahan lagi. Hei, aku membawa semua orang ke sini, mengapa kamu berterima kasih kepada Cailin? Terima kasih saudari Huaxi. Ya, itu adikku. Mulai hari ini, kamu adalah kakak tertuaku. Hihi, lebih baik kamu yang memimpin. Tidak sia-sia bagi leluhurku. Tidak sia-sia gadis ini membina kamu. Huaxi segera tersenyum dan menepuk pundak Xiao Yan. Dia berbicara omong kosong dan membual dengan keras pada Xiao Yan. Xiao Yan, Medusa dan istrinya saling berpandangan tak berdaya. Hobi binatang 9 warna ini sungguh unik. Setan ular yang berumur puluhan ribu tahun ini masih suka berpura-pura muda. Penatua Wuyu, selain beberapa orang kuat dari klan ular Piton penelan langit berwarna-warni, saya juga telah mengundang beberapa orang kuat lainnya untuk datang dan membantu. Terserah Anda untuk menyambut mereka dan jangan membocorkan informasi mereka. Tepat setelah Xiewu ketika You Yu dengan hati-hati melihat Yang Mulia Huaxi, yang berasal dari suku tetapi agak gila, Xiao Yan tiba-tiba memerintahkannya. Ya, Yang Mulia Kaisar Yan. Xiewu Yu setuju tanpa sadar, tetapi sedikit kebingungan segera muncul di hatinya, berpikir bahwa klan tersebut telah mengirim 2 orang kuat tingkat keabadian, 4 penguasa surgawi tingkat spiritual, dan lusinan lainnya. Orang yang tertinggi dan berkuasa datang untuk membantu. Seberapa kuatkah Tuan Yan jika dia mengundang orang kuat lainnya untuk membantunya? Bisakah itu lebih kuat dari barisan yang dikirim oleh klan kita? Itu hanya hiasan pada kue, itu benar-benar tidak perlu dan berlebihan. Namun, barisan orang kuat yang tiba di Istana Ular Iblis dari segala arah dalam setengah bulan berikutnya benar-benar membuat takut Xiewu Yu, dan dia benar-benar melihat kekuatan sebenarnya dari Tuan Yandi yang misterius ini. Menyusul kedatangan orang-orang kuat dari klan Piton penelan langit berwarna-warni, 8 klan besar dari 1000 dunia termasuk klan Naga Sejati, Istana Dewa Petir, klan Dansen, klan kuno One Graceland, klan kuno Futu, klan Huanggu, klan Juling, dan Istana Dakian negara adidaya teratas juga datang satu demi satu. Baru pada saat itulah Xiewu Yu mengetahui siapa kelompok tertinggi Lingpintian yang mengikuti Kaisar Yan. Patriark muda dari klan Naga Sejati, Tuan muda dari Istana Dewa Petir, guru dari Patriark muda klan Dansen, Raja Pembunuh Iblis pertama dari Istana Dakian, dan tetua keking dari Wan kuno Padang Rumput, klan kuno Futu, klan Huanggu, dan klan Juling, semuanya berasal dari yang lebih menakutkan dari satu. Tetua dengan kinerja terburuk dari 5 klan besar kuno juga dapat menelepon beberapa teman dekat dengan pangkat yang sama dari klan kuno.
Jika Anda rukun, itu akan keterlaluan. Dia secara langsung adalah pewaris dari kekuatan super tertinggi, dan secara langsung memanggil tetua abadi dari kekuatannya sendiri untuk memimpin sekelompok besar orang yang berkuasa untuk membantu. Xie Wuyu ketakutan, tetapi pada saat yang sama dia lebih waspada untuk menerima mereka dengan hati-hati. Setengah bulan kemudian, semua orang kuat yang diundang oleh Xiao Yan akhirnya tiba. Hanya tersisa setengah bulan sebelum konferensi Kota Api Merah diadakan. Xiao Yan mengundang semua orang untuk berkumpul di Aula Ular Iblis. Balai Ular Setan. Kemunculan lebih dari 20 kekuatan tertinggi surgawi secara bersamaan membuat udara di seluruh aula besar menjadi sangat tebal, dan semua kekuatan memandang kekuatan lain di aula dengan ekspresi rumit. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tertinggi surgawi, yang hampir semuanya merupakan kekuatan tempur tingkat tinggi dari negara adidaya teratas di dunia, hari ini mereka sebenarnya berkumpul di sini pada waktu yang sama, datang untuk tujuan yang sama. Memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka pada sosok ramping yang duduk tinggi di atas tahta, dan keberadaan seperti apa pria misterius itu. Yang Mulia Ziyan, klan sepenuhnya mendukung kedatangan Anda ke benua api merah untuk membantu Kaisar Yan membuka yayasan, tetapi Kaisar Naga Sejati berharap Anda akan tinggal di sini sebentar dan kemudian kembali ke klan. Semuanya, kamu adalah pemuda dari klan kami. Pemimpin klan akan mengambil alih posisi Kaisar Naga Sejati dan memerintah klan Naga Sejati di masa depan. Di samping Ziyan, seorang lelaki tua yang memancarkan tekanan kuat dari naga sejati mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, membisikkan sesuatu di telinga Ziyan. Tentu saja saya tahu bahwa saya adalah patriark muda dari klan naga sejati, tapi saya tidak khawatir dengan kekuatan baru saudara saya di sini. Bisakah Anda membiarkan saya tinggal di sini selama 180 tahun sebelum saya pergi? Bagaimanapun, saya akan menunggu kekuatan tertinggi surga. Tidak masalah baginya untuk hidup selama puluhan ribu tahun. Ziyan, yang tahu dia salah, terbatuk ringan dan dengan ragu-ragu berdiskusi dengan penatua tertinggi dari Pintian Abadi. Klan Naga Sejati. Jika kamu khawatir, kamu dapat meminta ayahmu, Penatua Zukun, untuk tinggal bersama Kaisar Yan. Penatua Zukun dapat mewakili klan Naga Sejati kita dan ditempatkan di benua api merah untuk waktu yang lama. Grandmaster dari arah spiritual tingkat spiritual, Anda dapat mengatur susunan spiritual super teleportasi antara benua api merah dan klan, yang dapat dicapai dalam satu hari kapan saja. Penatua Zenlong menggelengkan kepalanya dan memberikan rencana kompromi. Yah, sepertinya hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Aku sangat iri pada ayahku. Nyatanya, klan itu tidak menyenangkan sama sekali. Kata Ziyan sambil menghela nafas panjang. Mata Penatua Zenlong berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia hanya berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia menghela nafas panjang di dalam hatinya, dan akhirnya mengundang leluhur ini kembali. Menurut maksud yang mulia, dia akan tinggal di benua api merah secara permanen di masa depan. Patriark muda klan Naga Sejati akan tinggal di negeri luar secara permanen. Oleh karena itu, sebelum berangkat, Kaisar Naga Sejati memberinya perintah kematian, dan Yang Mulia Ziyan harus dibawa kembali. Di sisi klan Naga Sejati adalah lokasi yang kuat dari Istana Dewa Petir. Tuan Muda Istana, tampaknya Tuan Yandi sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa mengundang begitu banyak orang berkuasa untuk membantu. Saudaraku, dia memang luar biasa. Xiao Jiu merasa sangat bangga. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Istana, kamu tidak berencana untuk tinggal di benua Qian untuk waktu yang lama seperti Tuan sebelah, kan? Jangan menakutiku. Jika Tuan Istana Tua mengetahuinya, dia akan membunuhku dengan satu telapak tangan. Gao sosok besar itu melirik ke arah Ziyan dan tersenyum pahit. Sebagai kekuatan tertinggi Xian Pintian, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dikomunikasikan Ziyan dengan para tetua klan Naga Sejati saat mereka begitu dekat. Jangan khawatir. Bahkan jika Sister Ziyan dan aku ingin tinggal, kakak akan mengantar kita semua kembali. Xiao Jiu mengikuti pandangan orang yang lebih tua dan menoleh, dan tidak bisa menahan perasaan bahagia. Kaisar Yan masih bijaksana. Tentu saja, bukan hanya klan Naga Sejati dan Istana Dewa Petir yang mengirim orang untuk membujuk orang agar kembali. Ada juga orang kuat yang berkunjung dari Istana Dakian, dewa tertinggi dari markas besar Istana Dakian. Kaisar Xuan, Anda adalah Raja Pembunuh Iblis pertama sejak berdirinya Istana Dakian.
Ketua-tetua sangat menghargai Anda. Saya di sini untuk memastikan mengapa Anda melepaskan posisi menjadi ketua-tetua Istana Dakian berikutnya. Kata Tuan Abadi Istana Dakian dengan ekspresi serius. Aku hanya berpikir pria itu, Qin Tian, lebih cocok daripada aku. Sosok berkemeja hijau yang bermain dengan gelas anggur berkata sambil tersenyum. Tetapi penatua Qin Tian telah jatuh keluar alam. Sebelum guru abadi dapat berbicara, Xiao Xuan memasukkan segelas anggur penuh ke tangannya, mengangkat lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, penatua Tianhua, minumlah cawan ini." Petik 2. Hei, Master Abadi Istana Dakian tersenyum pahit dan harus meminumnya dengan enggan. Sepertinya dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ketua-tetua. Klan Piton Penelan Langit berwarna-warni, Klan Naga Sejati, Istana Dewa Petir, Klan Dansen, Klan Buddha Kuno, Klan Kuno-Kuno, Klan Juling, Istana Dakian, dan bahkan Wan Prairi Kuno saya, di sana totalnya ada 9 kekuatan. Yao Dan, kamu orang tua kecil tidak jujur, kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa begitu banyak negara adidaya akan datang ke dunia. Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah ramuan hitam berkata sambil tersenyum. Di dadanya tersemat lencana dengan pola lautan ramuan, yang merupakan simbol dari Wan Prairi Kuno, salah satu dari 2 tempat suci pemurnian ramuan utama di dunia ahli produk spiritual dan ramuan yang hebat. Haha, sebenarnya, pembukaan wilayah api tak berujung adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kamu adalah satu-satunya teman dekatku di padang rumput kuno. Aku terutama ingin kamu datang dan menonton upacaranya. Membelai janggutnya. Tonton upacaranya dan saksikan upacaranya, alam api tak berujung, kan? Nama yang bagus sekali. Orang tua dari padang rumput kuno ini jelas tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan segera mulai mendiskusikannya dengan Yao Dan. Faktanya, Lei Ying dan Yan Jin juga mengundang teman dekat dari klan kuno-kuno dan klan Juling untuk membantu mereka. Meskipun mereka berdua langsung setuju, mereka masih menyimpan hati mereka sendiri. Bagaimanapun, kami adalah tetua tertinggi dari kekuatan teratas di dunia, hanya duduk di sana ketika mereka melihat Anda. Setelah melihat semua peristiwa besar di aula, mereka benar-benar menahan rasa jijik mereka dan mulai mengobrol dengan teman-teman mereka dengan senyuman di wajah mereka. Adapun 2 guru spiritual dari King Mai dari klan Buddha kuno, mereka secara khusus dikirim oleh King Yanjing. Suner awalnya menolak mereka, tetapi King Yanjing tidak dapat menolak kebaikan mereka. Cadangan batin dari kedua tetua tertinggi surgawi King Mai ini telah ditahan secara diam-diam. Tampaknya wanita muda itu berteman dengan bos masa depan, bukan amal sama sekali. Di bawah sinyal dari mata Xiao Yan, Xie Wuyu berdiri dengan gemetar. Semuanya, dalam waktu setengah bulan, pertempuran untuk putra benua akan diadakan di kota api merah yang terjadi sekali dalam ratusan tahun. Pada saat itu, ketujuh kekuatan yang membagi benua api merah, termasuk iblis kita Istana Ular, akan hadir. Pada saat itu, kami akan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Kesempatan bagus mereka. Di bawah tatapan semua Tuan Abadi, Xie Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, tunggu apa lagi? Ayo cepat berangkat dan singkirkan para pecundang itu secepatnya. Lalu aku bisa kembali dan menjelaskan kepada Kaisar Naga Sejati. Penatua Naga Sejati berdiri dan tertawa. Itulah alasannya, Ibu Segala Ular juga sangat memperhatikan masalah ini. Yang tertinggi abadi dari klan Piton Penelan Langit 7 Warna berdiri dan melaksanakan kekuatan besar tingkat suci dari Langit 7 Warna menelan klan Piton yang menekan nasib klan. Master abadi dari Istana Dewa Petir tidak berbicara, tetapi sikap berdiri bersama diam-diam mengungkapkan sesuatu. Melihat 3 keluarga yang mengirimkan orang paling berkuasa mengungkapkan posisi mereka, klan Dansen dan klan Kuno Futu, yang mana sedang bermain drum, tidak punya pilihan selain berdiri. Oke, semuanya, ayo pergi. Sosok kurus yang berdiri tinggi di atas tahta itu tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan perintah pertamanya. Pada hari ini, Xie Wuyu, penguasa Istana Ular Iblis, mengerahkan pasukan 10.000 ular iblis dan bergegas ke kota Qian, ibu kota benua api merah, untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi putra benua yang diselenggarakan bersama, oleh 7 keluarga. Di bawah komando Master Formasi Pertempuran Sejuta Pola dari Istana Ular Iblis, pasukan ular iblis dapat bertarung melawan pembangkit tenaga Dzogchen tertinggi, sementara 6 kekuatan lainnya semuanya memiliki pasukan yang serupa. Kota Api Merah. Selama penyatuan benua Qian di zaman kuno,
negara adidaya teratas yang menduduki benua Qian pernah menganggapnya sebagai ibu kota benua Qian. Belakangan, kekuatan tersebut dihancurkan seiring dengan bencana kuno, dan tidak ada kekuatan yang dapat memonopolinya selama ribuan tahun-tahun. Benua Qian. Kota raksasa termegah di benua Qian ini telah menjadi tempat netral, dikelola bersama oleh beberapa kekuatan, dan berlanjut hingga saat ini. Selama periode ini, saat pertempuran untuk putra benua yang terjadi sekali dalam ratusan tahun di benua api merah akan segera terjadi, itu juga saat popularitas kota api merah berada pada titik tertingginya. Hampir 80% kekuatan di seluruh benua api merah berbaris bersama orang-orang kuat mereka. Terburu-buru menuju kota Qian. Faktanya, selain 7 kekuatan teratas di benua Qian, ada juga puluhan kekuatan besar dan kecil lainnya. Namun, kekuatan mereka lemah dan mereka semua bergantung pada 7 kekuatan besar untuk keberadaannya. Kekuatan spiritual yang agung dan luas memenuhi langit di atas kota Qian dalam berbagai warna. Fluktuasi kekuatan spiritual dalam jumlah besar cukup untuk membuat orang kuat manapun yang mengunjungi tempat ini untuk pertama kalinya tercengang. Karena semakin banyak orang berbondong-bondong ke kota Qian, restoran dan penginapan besar di kota Qian dan bahkan tembok kota dipenuhi orang-orang yang ikut bersenang-senang, yang sangat meriah. Lihat, 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 orang-orang dari kastil Feng Mo yang telah tiba. Tentara di belakang adalah tentara Tianji dari rumah Tianji. Itu adalah tentara Tianji dari guru Dzogchen tertinggi di bawah komando jutaan ahli susunan pertempuran. Petik 2. Ya, pria parubaya terkemuka berjubah putih pasti adalah penguasa istana Duanxing Daojun. Saya mendengar bahwa dia adalah guru tertinggi spiritual tingkat akhir, dan dia memang luar biasa. Orang-orang kuat seharusnya. 5 Jenderal Harimau Lingluo Dao semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi surgawi setengah langkah yang hanya berjarak 1 langkah dari kekuatan tertinggi surgawi yang legendaris. Dan masih ada lagi. 7 kekuatan besar semuanya masuk dengan gagasan untuk menjadi yang terakhir, yang satu datang lebih lambat dari yang lain, tetapi akibatnya, beberapa keluarga bertemu satu sama lain di luar kota Qian. Mereka semua mendengus dingin sebelum melaju menuju kota Qian. Coca-Cola rusak. Orang-orang yang berdiri di tembok kota atau di toko anggur menjulurkan kepala untuk melihat otak orang, dan mereka semua menyesap minuman sambil mencicipinya. Di dekat puncak kota Qian, 7 kekuatan besar tiba satu demi satu. Kerumunan orang yang menyaksikan kegembiraan bergegas ke pusat kota dengan pandangan mata. Pertempuran sekali dalam 1 abad untuk putra-putra benua akan segera terjadi agaknya, 7 kekuatan besar akan ditahan pada saat itu. Pasukan tersebut bertempur lagi, dan mereka akan menampilkan pertunjukan yang bagus. Alun-alun batu giok putih di pusat kota Qian sudah dipenuhi kerumunan orang. Genderang perang kulit binatang ditabuh terus-menerus di setiap sudut alun-alun, dan di 10.000 anak tangga batu di ujungnya, 7 kekuatan utama dengan jelas membedakannya sendiri. Terbagi menjadi 7 bidang utama. Langit masih penuh dengan cahaya spiritual warna-warni dan bayangan yang mengalir ke arah mereka, dan atmosfer panas yang terkumpul di alun-alun juga meningkat. Di kam istana ular iblis, seorang pemuda tampan berjubah hitam tiba-tiba menghela nafas, sungguh luar biasa. Semua pahlawan di dunia ada di sini untuk bergabung dengan saya. Energi spiritual terus bersinar, sebanyak bintang di langit. Untuk sementara, bahkan dia, kekuatan tertinggi surga, tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona olehnya. Faktanya, benua Qian adalah salah satu dari 10 benua super terbesar di dunia. Wilayahnya sangat luas dan kaya akan sumber daya. Meskipun telah terpecah belah sejak bencana kuno, benua super di semua tingkatan telah dipelihara oleh benua super yang mengumpulkan kekuatan spiritual. Yang kuat tidak kalah kuatnya dengan negara adidaya lainnya. Hanya saja selalu ada kekurangan seseorang yang dapat mengintegrasikan kekuatan seluruh benua. Begitu kekuatan super atau ahli yang tiada taranya muncul, maka benua api merah akan meletus dengan kekuatan mengerikan yang akan membuat seluruh dunia melihatnya. Rencana kita belum diluncurkan. Saudara Xiao Yan telah menganggap semua pria berkuasa di benua Qian sebagai bawahannya. Di samping pemuda tampan itu, sosok anggun dan menawan dengan rok hijau mau tidak mau menutupinya mulutnya dan terkekeh. Haha, mereka semua akan segera menjadi bawahanku, semuanya. Pemuda tampan itu menekankan sambil meremas tangan lembut tak bertulang si cantik. Saat pasangan, yang seperti dewa dan abadi, berkomunikasi dengan suara rendah, Xie Wuyu,
penguasa Istana Ular Iblis, yang duduk di singgasana emas di depan kam Istana Ular Iblis, sedang membungkuk dan berbicara dengan beberapa pengikut Istana Ular Iblis. Penguasa kekuasaan berkomunikasi dengan lembut. Siapapun yang melihat postur menyegarkan itu ketika berbicara dengan orang lain akan berkata, Istana Tuan Xie benar-benar seorang pahlawan. Tuan Istana, melihat wajah ceriamu, pasti ada beberapa jenius yang tak tertandingi di istana yang mampu mengalahkan 6 keluarga lainnya dalam pertempuran memperebutkan putra benua ini, dan dengan demikian memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Petik 2. Seorang pria parubaya di tangan kiri Xie Wuyu mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah penguasa Istana Chuanyun di antara 11 kekuatan bawahan Istana Ular Iblis. Dia adalah penguasa tertinggi bumi Dzogchen. Kali ini dia membawa bawahannya ke pertemuan bersama dengan pasukan Istana Ular Iblis. Sebelum berangkat, markas Istana Ular Iblis mengeluarkan perintah kepada semua pasukan bawahan di bawah komandonya untuk bergegas ke Kota Api Merah dengan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka untuk menghadiri pertemuan tersebut. Pasukan bawahan seperti Istana Chuanyun mengira ini hanyalah sorakan sehari-hari, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya dan dengan jujur membawa semua orang kuat di bawah komando mereka untuk menghadiri pertemuan tersebut. Haha, memang ada beberapa monster di istana. Mereka pasti akan mengejutkan teman-teman dari 6 keluarga lainnya nanti. Aku secara khusus bisa menyiapkan kejutan besar. Petik 2. Ujian yang besar. Istana Ular Iblisku sangat luar biasa. Terima kasih kepada bos karena begitu keren. Banyak sanjungan. Sekelompok idiot, mari kita semua berjongkok di kaki yang mulia Kaisar Yan. Xie Wuyu mengangguk dengan tenang di permukaan, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Boom! Saat suara genderang perang pelan jatuh, sosok berjubah putih di depan kam Istana Duanxing tiba-tiba berdiri. Semuanya, sebelum pertempuran untuk putra benua diadakan, istana kami ada sesuatu yang ingin saya umumkan terlebih dahulu. Tuan Aula Duanxing, kami tidak dapat membicarakan apapun sampai pertempuran selesai. Kami tidak berniat mendengarkan omong kosong Anda sekarang. Garis emas di samping jalan Lingluo. Di atas tahta, sosok tegap mengenakan jubah emas duduk dengan pedang emas. Lingluo benar, Duan King, kalian, cepatlah duduk. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu berbicara omong kosong di sini. Begitu. Guru Tao Lingluo selesai berbicara, penguasa kastil Feng Mo sebaliknya segera dijawab. Ketujuh dari mereka memiliki kekuatan yang sama, dan 7 ahli teratas semuanya adalah penguasa surgawi tingkat spiritual tahap akhir. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain. Sambil menjaga keseimbangan yang aneh, tidak ada orang lain yang bisa menjadi pusat perhatian. Lalu bagaimana jika saya ingin terus berbicara? Senyuman di wajah Tuan Istana Duanxing tidak berkurang, dan dia terus berkata sambil tersenyum. Hei, kamu hanyalah makhluk tertinggi surgawi tingkat akhir yang berpangkat rendah, Duanxing. Duanxing, aku memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah, jika tidak, 6 keluarga kami akan bergabung untuk menyerangmu dan menghancurkan istana Duanxingmu. Lalu kenapa? Petik 2. Guru Tao Lingluo, sepertinya dia memiliki dendam terhadap penguasa istana Duanxing, jadi dia segera mengancam penguasa istana Duanxing. Dalam proses berbicara, dia juga membawa serta 5 penonton lainnya, yang jelas tahu cara menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kekuatan. Untuk sesaat, 5 master teratas lainnya memandang master dari Aula Duanxing dengan mata berkedip. Ya, ketujuh keluarga telah hidup berdampingan selama hampir 100 tahun. Tidak ingin menghadapi ancaman lembut dan keras dari Guru Lingluo, penguasa istana Duanxing tersenyum aneh dan menginjak tanah dengan kakinya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya, langsung memenuhi seluruh tempat bagian atas kotak giok putih. Haha, makhluk tertinggi dari tahap spiritual akhir. Istana ini sudah tidak ada lagi. Petik 2. Pada saat ini, penguasa dari 6 kekuatan besar tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Surga tingkat abadi tertinggi. Duanxing, kalian benar-benar berhasil menerobos. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui tingkat kultivasi Anda? Kata Lingluo, yang awalnya bersandar malas di singgasana emas, tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Master Aula Duanxing dan berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Huff, idiot, saya telah menyembunyikan tingkat kultivasi saya selama ini. Sebulan yang lalu saya diam-diam menerobos ke tahap awal dari tingkat abadi surgawi tertinggi.
Yang saya rahasiakan adalah adegan hari ini. Tuan Istana Duanxing tersenyum dingin, dan segera mengabaikan Tuan Lingluo. Dia menoleh untuk melihat kelima orang lainnya. Lingluo bodoh itu berani membunuh murid langsungku, dan aku bersumpah akan membunuhnya. Tapi kamu berbeda, selama saat Anda menyerah kepada penguasa istana ini dengan ketenangan pikiran, setelah Istana Duanxing kami mengintegrasikan kekuatan seluruh benua, Anda berlima bisa menjadi tetua tertinggi Istana Duanxing saya. Setelah mendengar ini, Guru Lingluo membuat langkah yang cerdas. Dia merosot kembali ke kursinya dan bergumam dengan putus asa, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Meskipun masing-masing dari 7 kekuatan besar saling balas, Lingluo Dao dan Istana Duanxing adalah yang paling menyebabkan masalah. Alasannya adalah dia, Lingluo, pernah membunuh salah satu muridnya yang dianggap sebagai penerus Istana Duanxing. Setelah itu, untuk membalas dendam, Guru Istana Duanxing membunuh 3 jenderal dewa terkuat di Lingluo Dao. Oleh karena itu, kebencian antara kedua pihak semakin dalam. Apapun yang disetujui oleh Guru Istana Duanxing, Guru Lingluo Dao pasti akan menentangnya, dan sebaliknya. Sekarang Master dari Aula Duanxing adalah orang pertama di antara 7 dari mereka yang menerobos penghalang alam dan melangkah ke alam tertinggi surgawi pada tahap awal tingkat abadi. Saya khawatir hal pertama yang harus dia lakukan adalah membunuh Guru Tao Lingluo miliknya. Boom! Melihat Master dari Aula Duanxing menunjukkan taringnya sepenuhnya, kerumunan di lapangan giok putih menjadi sangat heboh. Penguasa Istana Duanxing sebenarnya memimpin dalam memasuki alam abadi, dan bahkan mengintimidasi 6 keluarga lainnya untuk berencana menyatukan benua api merah. Apakah itu berarti struktur kekuatan benua api merah yang telah bertahan selama puluhan tahun? Ribuan tahun akan rusak. Apa yang harus dilakukan oleh kekuatan-kekuatan ini, besar dan kecil? Apakah mereka semua harus merendahkan diri di bawah kekuatan yang kuat dari penguasa Istana Duanxing? Sementara kekuatan besar dan kecil sedang ribut, mereka juga memperhatikan pergerakan 6 kekuatan besar. Pada akhirnya, mereka hanyalah orang-orang yang tidak memiliki akar, dan mereka harus bertindak berdasarkan penampilan para bos teratas ini. Saat kata-kata penguasa Aula Duanxing jatuh, mata penguasa 5 kekuatan besar bersinar dengan sesuatu, dan ada ekspresi ngeri di wajah dan hatinya yang sulit untuk disembunyikan. Pemimpin Aula Duanxing sebenarnya menerobos terlebih dahulu dan berencana merekrut mereka untuk sepenuhnya mendominasi benua api merah. Apa yang harus mereka lakukan? Haha, segalanya menjadi semakin menarik. Xie Wuyu, penguasa Istana Ular Iblis, yang terlihat sangat jelek di permukaan, menyaksikan semua ini dengan mata dingin untuk melompat ke bawah. Akan lebih baik jika mereka semua melompat keluar, sehingga Yang Mulia Kaisar Yan dapat menangkap mereka semua. Semuanya, apakah Anda bersedia menyerahkan identitas Anda sebagai pemimpin faksi Anda sendiri? Apakah Anda bersedia menjadi tetua tertinggi di Istana Duanxing tanpa kekuatan nyata? Orang Duanxing ini baru saja melangkah ke alam abadi, tapi kita berenam sudah berada di alam spiritual. Dia telah berada di tahap akhir selama beberapa dekade, jadi sebaiknya kita bekerja sama untuk menyingkirkannya dan melanjutkan jalan kita menjadi leluhur Tao. Lingluo Tao, yang terpuruk di kursinya, tiba-tiba berdiri. Tidak ada yang lain selain kematian di sisinya, dan dia sudah berencana untuk mencobanya. 6 orang bergabung. Mata para pemimpin dari 5 kekuatan besar berkedip cepat untuk beberapa saat lagi, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan untung dan rugi. Melihat kelima orang ini masih belum mengambil tindakan, Guru Tao Lingluo tiba-tiba menjadi cemas. Dia melihat ke arah pemimpin sekte reinkarnasi di utara dan berkata dengan tergesa-gesa, "Guru reinkarnasi, Anda adalah yang paling menjanjikan di antara kami bertujuh, untuk melangkah ke tingkat keabadian. Apakah kamu bersedia dihancurkan oleh Master Istana Duanxing?" Lingluo, kamu sedang mencari kematian. Sebelum Master Sekte yang bereinkarnasi dapat menjawab, mata Master Istana Duanxing dipenuhi dengan keganasan, dan matanya sosok itu penuh amarah. "Cinta yang hancur, aku akan bertarung denganmu." Lingluo Tao meraung putus asa. Begitu segelnya berubah, miliaran cahaya spiritual tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia langsung mengubah tubuhnya menjadi tubuh roh Tianzun. Setelah setiap guru tertinggi surgawi secara resmi memasuki alam tertinggi surgawi, dia akan memilih untuk menyempurnakan pembuluh darah spiritualnya dan mengembangkannya menjadi berbagai pembuluh darah spiritual yang kuat dan kekuatan supernatural. Setelah menyempurnakan pembuluh darah spiritual yang tersembunyi jauh di dalam tubuh,
yang tertinggi surgawi akan menjadi yang tertinggi, tubuh juga akan berubah menjadi tubuh spiritual yang kuat yang disebut tubuh spiritual Tianzun. Tubuh roh Tianzun adalah kondisi pertarungan unik dari kekuatan Tianzun, merupakan senjata tertinggi untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang dan menghancurkan lawan. Hei, tubuh roh Tianzun. Apakah tubuh spiritualmu sebanding dengan tubuh roh periku? Guru Tao Lingluo baru saja memanggil tubuh roh Tianzun, dan bayangan putih muncul di hadapannya seperti hantu cahaya spiritual yang kaya tiba-tiba menerpa dadanya. Darah muncrat seketika, dan dadanya langsung tenggelam. Sebagian besar Lingluo Dao Master telah ditembakkan dengan keras, menggambar jurang panjang di kotak batu giok yang sangat keras dan kemudian jatuh ke tanah. Kekuatan produk abadi begitu kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.